Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat dan karunia-Nya Allah kepada kita semua sehingga kita bisa dipertemukan dalam pembelajaran daring pada hari ini. Salawat serta salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Baik anak ustazah, tadi pelajaran daring kita hari ini muatan IPA yaitu kesehatan alat gerak manusia, otot dan tulang. Nah, bagaimana cara memelihara kesehatan alat gerak manusia? Kita perlu menjaga kesehatan tulang dan otot karena hampir semua aktivitas kita menggunakan alat gerak berupa tulang. Berikut caranya. Yang pertama, makan makanan yang bergizi dan seimbang. Yang kedua, posisi tubuh tegak saat berdiri. Yang ketiga, berolahraga secara teratur. Nah, barangkali ini juga manapun ya kita berada, apakah di rumah atau di sekolah, apalagi di sekolah ya saat menulis. Nah, ustazah menulis harus dengan posisi tubuh yang benar. Jadi kita tidak boleh menulis itu membungkuk atau sambil tiduran, karena kebiasaan itu akan merusak kesehatan alat gerak kita. Kita ulang ya, makan makanan bergizi dan seimbang, posisi tubuh tegak saat berdiri, dan berolahraga secara teratur. Selanjutnya, apa-apa saja penyakit atau kelainan pada alat gerak manusia? Yang pertama, retak dan patah tulang disebabkan oleh benturan benda keras berupa kecelakaan. Kemudian rakitis, skoliosis, lordosis dan kifosis atau kelainan tulang punggung. Kemudian osteoporosis disebabkan menurunnya kepadatan tulang. Ini adalah contoh gambar ya, kelainan tulang disebut dengan lordosis. Ulangi, retak dan patah tulang disebabkan oleh jatuh, kecelakaan, sehingga ada tulang kita yang retak misalnya atau patah sehingga perlu perawatan. Untuk skoliosis, lordosis dan kifosis nanti setelah ini akan saya tayangkan gambarnya. Dan rakitis ini disebabkan oleh kekurangan gizi seperti fosfor, kalsium dan vitamin D. Dan rakitis ini menyebabkan kaki seperti X atau seperti huruf O. Osteoporosis disebabkan menurunnya kepadatan tulang atau disebut juga dengan tulang yang keropos. Ya, contoh skoliosis, lordosis dan kifosis. Di skoliosis itu tulangnya miring ya, miring, tulang yang miring. Ini ada dalam buku antum halaman 56, membengkok ke arah samping. Sedangkan lordosis itu membengkok ke arah depan tubuh seperti ini, lordosis namanya. Sedangkan kifosis membengkok ke arah belakang tubuh. Selanjutnya, kelainan otot pada manusia. Yang pertama, hipertrofi, yaitu pembesaran otot akibat bekerja terus-menerus secara berlebihan. Kedua, atrofi,
Kelainan berupa otot yang mengecil, lemah, dan menurunnya fungsi otot. Stiff atau kaku leher. Sakit pada otot leher seperti cedera otot, infeksi, atau gerakan tiba-tiba. Terakhir, tetanus, kejang atau kaku otot yang disebabkan oleh infeksi bakteri Clostridium tetani. Penyebab gangguan kesehatan alat gerak. Jadi, kelainan pada otot ini umumnya terjadi karena bawaan sejak lahir atau karena infeksi bakteri dan virus. Berikut kesalahan kebiasaan yang salah yang dapat mengganggu kesehatan otot dan tulang kita. Yang pertama, membaca buku dengan posisi tidur. Jadi mulai hari ini anak ustazah kalau membaca dalam kondisi yang duduk dan badan dalam keadaan tegap. Kedua, membawa atau memikul beban yang terlalu berat. Misalnya saat kita ke sekolah itu membawa tas dengan isi yang terlalu banyak sehingga dapat menyebabkan kita membungkuk ya. Selanjutnya, tidur dengan posisi yang tidak benar. Menulis dengan posisi tubuh yang miring ke samping atau ke depan dan berjalan dengan tubuh yang bungkuk. Hal tersebut dapat menyebabkan gangguan kesehatan alat gerak. Sekarang untuk ukhrawi nak ustazah, Allah berfirman ya dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 16 tentang pembentukan manusia. Artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati yang berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh yang disebut dengan rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Sucilah Allah, Pencipta yang paling baik. Kemudian sesungguhnya kamu sekalian akan bangkitkan dari kuburmu di hari kiamat. Dia seperti itu Allah menciptakan manusia yang hanya dari setitik air ya. Kemudian jadikan segumpal darah menjadi daging atau otot. Kemudian dari daging itu dibungkus oleh karena dari daging itu kami jadikan tulang belulang. Kami bungkus tulang belulang itu dengan daging. Itu yang kita sebut dengan otot. Maka pantaskah kita tidak bersyukur kepada Allah? Sangat tidak pantas. Baik anak ustazah, mungkin barangkali materi kita pada hari ini materi IPA, mudah-mudahan anak ustazah bisa memahami dan kita laksanakan ya apa-apa yang ada di dalam materi tadi untuk menjaga kesehatan alat gerak kita. Mohon maaf dari ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.